Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam fa khayyina rabbana bisalam. Adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala alaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia, di mana kita masih diberi kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjalankan larangan Allah semata-mata karena kita masih dimasukkan hidayah Allah kepada jiwa kita, kepada hati kita, kalbu kita, sehingga kita bisa benar-benar menjalankan ketakwaan kita kepada Allah dengan sempurna, diawali dengan keimanan sempurna. Iman sempurna adalah innalillah, semua dari sisi Allah. Qul min indillah, katakan semua dari Allah. Allahus samad, qul wallahu ahad, katakan Allah itu satu. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Itulah iman yang sempurna. Kemudian iman sempurna diakhiri dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tiada sia-sia Engkau ya Allah, Engkau ciptakan semua di bumi ini, di dunia ini. Maksud Engkau ya Allah, dan jauhkan aku dari api neraka. Itulah pendengar iman sempurna, yakni husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah, selalu menempatkan Allah sebagai zat yang mulia, zat suci, zat baik, zat luhur, zat satu-satunya Allah, zat yang berkuasa, zat yang memberi qada takdir kita, sehingganya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Kalau tidak Engkau beri ampun dan Engkau beri kasih sayang, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Itulah doa seorang hamba yang sangat berserah diri kepada Allah, karena kebanyakan hamba adalah menganiaya diri sendiri. Karena diberi kenikmatan yang banyak, kenikmatan waktu luang, kenikmatan sehat jasmani, kenikmatan sehat rohani, sehat pikiran, otak, tapi sangat sedikit mereka gunakan untuk beribadah, bertakwa kepada Allah, mensucikan Allah tiap 5 waktu dengan pensucian zat Allah yang Maha Kuasa, zat Allah yang satu-satunya. Itulah pendengar yang dirahmati Allah,
hakikat daripada penghambaan kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Kita menyatakan diri kepada Allah dengan menganiaya diri sendiri. Iya, kita menganiaya diri sendiri. Kita diberi otak, diberi kesehatan, tidak digunakan secara maksimal. Beri otak yang waras, beri kesehatan, beri hidayah. Kita tidak gunakan untuk sebagaimana mestinya. Kita diberi nikmat pendengaran, mendengar suara azan subuh, tapi kita tidak pernah atau jarang mengundi panggilan azan subuh ke masjid. Kita masih terlena pada nikmat dunia, nikmat tidur, sehingga kita menistakan perintah Allah yang hanya 5 menit 10 menit ke masjid terasa berat, dan itulah kita yakin karena hidayah belum diberikan oleh Allah, itu titik. Sehingga saya berdoa agar mereka diberi hidayah oleh Allah, senantiasa menjalankan umul ibadah, jadi induk daripada segala ibadah, yakni salat 5 waktu di masjid sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah sunnah Nabi di masjid. Jadi kalau kita ingin melihat keberkahan suatu kaum, suatu negeri, suatu makomi, maka lihatlah jamaah salatnya 5 waktu di masjid. Kalau semua sudah salat jamaah di masjid, itulah tanda-tanda akan adanya pertolongan Allah. Allah akan curahkan tanpa asbab dunia, yakni nikmat-nikmat rezeki, kemudian fadilah, karunia Allah ditebarkan dengan gratis, karena kita sibuk setiap 5 waktu salat berjamaah di masjid. Itulah barometer daripada negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak bisa kita mendefinisikan negeri baldatun thayyibatun kecuali diawali dengan salat 5 waktu di masjid berjamaah. Semua penyakit akan diangkat oleh Allah. Semua musibah akan diangkat oleh Allah. Semua bala bencana akan diangkat oleh Allah, karena kita telah beribadah, mengisahkan Allah, mensucikan Allah secara berjamaah, salat di masjid 5 waktu sehari. Ini pendengaran dirahmati Allah yang tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Mereka sibuk dunia, tapi dia merupakan panggilan azan. Andai kata panggilan azan disauti, kemudian sholat, menundukkan diri, menghambakan diri kepada Allah dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, aku telah menganiaya diri sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, kami termasuk orang-orang yang merugi inilah. Mengampuni dan mengasihi dari Allah, itu kita perlukan. Tanpa pengasihan Allah kita akan senantiasa tidak selamat hidup, senantiasa berat ini hidup. Kita membanting tulang, memperbudak, menghambakan diri pada dunia, yang pada akhirnya kita lupa urusan yang paling vital. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak ciptakan jin manusia kecuali menyembah, mensucikan Allah. Menyembah, mensucikan Allah, itulah beribadah kepada Allah. Mensucikan Allah dengan la ilaha illallah, itulah pensucian yang paling agung. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada penyebab selain Allah. Semua penyebab
dari segala penyebab itu adalah Allah. Tidak bergerak sehelai rumput pun di padang rumput kecuali itu ada izin Allah. Ini bayangkan pendengaran dirahmati Allah. Kita senantiasa masih percaya kepada dunia, percaya kepada jin, percaya kepada asbab-asbab dunia secara berlebihan. Tapi kita tidak percaya, kita tidak yakin berjanji Allah. Allah akan membukakan seluruh pintu keberkahan, pintu nikmat, pintu rezeki dari suatu kaum yang senantiasa kaum itu walaupun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Baldah, negeri yang baik. Yang baik di situ tidak ada kemaksiatan. Di situ senantiasa menjaga sholat 5 waktu di masjid. Itulah definisi negeri yang baldah baik, walaupun ghafur dan penuh ampunan. Ampunan Allah datang saat kita berbondong-bondong menyahuti daripada suara azan di masjid. Apakah kita masih begitu? Apakah kita tidak begitu? Itu kuncinya kepada Allah. Sudahkah Allah mengilhami jiwa dengan hidayah sehingga pergi ke masjid? Kalau belum, maka biarpun 1000 masjid bersuara azan dengan loudspeaker, maka tidak akan bisa juga membangkitkan orang dari tidur saat subuh untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Tidak bisa. Semua karena hidayah Allah. Kapan hidayah Allah datang? Itu hak Allah, itu rahasia Allah yang perlu kita senantiasa husnuzan kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Allah Maha Suci, Allah Al-Bar. Subhanallah, Allah Maha Suci. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah keyakinan yang sempurna, keyakinan yang paling hakiki, yakni kita baik sangka kepada Allah dengan mensucikan Allah dengan lewat ibadah yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah, yakni as-sunnah. Ini pendengaran dirahmati Allah. Apakah kita mampu menjalankan as-sunnah Nabi? Insya Allah pelan-pelan. Saat azan kita sahuti, kita ke masjid, pelan-pelan lah. Kita jalan kaki ke masjid, naik motor dan lain-lain ke masjid. 5 menit, 10 menit kita sholat selesai. Itulah pintu-pintu rahmat utama saat kita mensucikan Allah, saat kita menyembah Allah. Tidak ada yang lain. Kekuatan Islam datang dari situ, bukan dari kembar-kembur, bukan dari agitasi politik, bukan. Kekuatan Islam datang saat masjid atau seluruh umat Islam yang akil balik, yang sudah akil balik dan tidak uzur, itu melakukan sholat di masjid sesuai dengan sunnah Nabi dan para sahabat. Demikian itulah, tidak ada satupun sahabat Nabi tidak sholat saat azan berkumandang. Tidak ada. Semua ke masjid, semua menyauti, semua berzikir kepada Allah, semua menghadap kepada Sang Maha Agung, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Tinggi, Al-Aliyu, Al-Alaq, yang Maha Suci, disembah oleh Allah. Allah sembah, kita sembah Allah, kita puji Allah, kita istighfar, taubat di hadapan Allah. Sehingga dari situlah Allah akan beri baldah thayyib, negeri yang baik. Negeri yang baik adalah negeri yang tidak ada maksiat. Negeri yang baik, negeri yang selalu senantiasa menjalankan perintah Allah. Dan itulah negeri yang walaupun ghafur, penuh dengan ampunan Allah. Penuh dengan ampunan Allah, sedikit kita salah, Allah ampuni. Karena apa?
Kita setiap saat sholat, setiap 5 waktu sholat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Bagaimana Allah tidak ampuni? 1 hari 5 kali. Seperti kita menyaksikan orang bolak-balik fakir miskin ke Tuhan yang kaya, maka Tuhan yang kaya itu akan senantiasa merasa iba karena sudah 1 hari 5 kali sudah dikasih saja. Demikian juga Allah. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga tidak ada kesempurnaan hidup ini kecuali nusrullah, pertolongan Allah yang akan datang bila umat Islam memenuhi masjid sholat berjamaah. Semua yang akil balik sholat berjamaah. Itu baru akan muncul pertolongan Allah, kekuatan Allah. Musuh-musuh Islam akan takut karena asbab itu, bukan asbab retorika, asbab pidato, ceramah, bukan, tapi asbab daripada umat Islam 100% yang tidak usur menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Itulah barometer daripada Allah. Maka akan diangkat itu kemaksiatan, akan diselamatkan dari azab. Kuncinya satu, yakni memakmurkan masjid, menyahuti seruan Allah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Kita langsung bersuci toharo, dijinabat atau berwudu, lalu menutup aurat kita ke masjid. Itu pendengaran dirahmati Allah. Sehingganya tidak ada keimanan yang sempurna satu kaum kecuali kaum itu memadati masjid saat dikumandangkan azan hayya 'ala shalah, marilah salat. Itulah kaum yang sempurna. Kaum yang sempurna itu nanti Allah tolong, Allah angkat semua kemaksiatan menjadi penuh dengan ampunan itu. Umat yang sempurna, bukan cuma pribadi yang sempurna, umat yang sempurna. Kalau pribadi yang sempurna cuma 1-2 orang, tapi kalau umat yang sempurna semua yang akil balik, laki perempuan, hayya 'ala shalah, pergi ke masjid. Itu inti daripada sosialisme Islam. Rame-rame berjamaah memuji Allah, mensucikan Allah, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kunci daripada surga. Ini kalimat tauhid, kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah sebelum meninggal, sebelum cabut nyawanya kita mengucapkan insyaallah dijamin kita masuk surga. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita tidak perlu banyak retorika. Mari kalau kita mau menjadi umatan wasata, umat yang sempurna, umat wasata, tandanya diantaranya saat berkumandang hayya 'ala shalah kita sauti azan itu kita ke masjid. Semua yang akil balik, yang tidak usur, ke masjid, penuhi masjid. Ini adalah stimulus dengan datangnya apa? Hikmah, datangnya ampunan, datangnya nikmat Allah, nikmat yang bukan azab. Dari asbab ini kita senantiasa berjamaah menjadi umat yang sempurna, umat wasato, umatan wasato, umat pertengahan, umat yang sempurna. Mensucikan Allah, Allah perlu disucikan. Dengan sholat itulah mensucikan Allah, mensucikan Allah, mengangkat nama-nama indah Allah, la ilaha illallah, tidak ada selain Allah, Allahu ahad, Allahu samad, Allahu as-sabur, Allah al-hakim, Zul Jalil wal Ikram. Ini pendengaran rahmati Allah. Syarat untuk menjadi umat sempurna, negeri yang waldatun thayyibun wa ghafur, itu jalan pertama adalah kita sauti hayya 'ala shalah, kita pergi ke masjid. Insyaallah kita akhiri
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.